Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Selama minggu kemarin kita memahami mengenai pengumpulan kebutuhan apa saja teknik-teknik yang dilakukan. Kemarin ada wawancara sampai ke observasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam fase analisis sistem ya. Apa saja yang dilakukan di dalam fase analisis sistem ya. Jadi untuk fase analisis sistem ini ya dilakukan untuk menguraikan sebuah sistem apa saja komponen-komponennya untuk mengidentifikasinya, mulai dari mengidentifikasikan masalah, kemudian hambatan-hambatan, kesempatan-kesempatan yang bisa digunakan tapi yang tidak dilakukan, kemudian kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan sehingga sistem dikembangkan itu pasti menyelesaikan semua permasalahan, kemudian menggapai kesempatan dan menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi di dalam sistem yang lama. Adapun langkah-langkah dasar yang dilakukan di dalam tahap analisis sistem itu yang pertama itu adalah identifikasi. Identifikasi adalah mengidentifikasi ya, mulai dari permasalahan ya, kemudian kesempatan, kemudian hambatan, kemudian dengan cara melakukan pengumpulan kebutuhan seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian understand ini adalah memahami ya, ya apa saja perbaikan atau usulan di dalam sistem yang akan dikembangkan. Kemudian analyze, di sini adalah menganalisa sistemnya. Setelah kita melakukan yang namanya identifikasi dari permasalahan, hambatan, kemudian kita sudah memahami kebutuhan-kebutuhan dan kesempatan-kesempatan, kemudian kita analisa apa saja yang sudah kita dapatkan dalam tahap identify dan understand. Nah, kemudian setelah kita menganalisanya, kemudian kita membuat laporan ya untuk fase 1, 2, dan 3 agar bisa dilaporkan pada saat kita melakukan rapat ya dengan tim pengembangan sistemnya. Nah, kemudian yang berikutnya ya biasanya analisa yang dilakukan itu bisa menggunakan yang namanya metode yang terstruktur atau metode yang berorientasi objek. Cuma sekarang yang lebih simpel, yang paling banyak digunakan yaitu analisisnya berbasis objek atau object oriented analysis design. Nah, analisis dan desain berbasis objek ini ya salah satu pendekatan ya yang modelkan sebuah sistem sebagai kumpulan dari objek. Jadi objek-objek tersebut berinteraksi ya yang menginput data sehingga menghasilkan sebuah informasi. Nah, kemudian objek itu biasanya entitas ya atau himpunan ya. Himpunan dari orang yang memiliki data, orang yang menggunakan data, kemudian orang yang memanfaatkan data ya. Kemudian orang yang melakukan transaksi itu ya, dengan entitas-entitas di dalam sistem. Nah, untuk object oriented analysis dan design ya, di situ yang pertama adalah kita membuat ya yang namanya kelas ya. Kelas itu adalah objek-objek ya yang ada di dalam dunia nyata ya seperti orang, hardware, software itu kalau kita melihat berarti dia secara fisik, tapi kadang-kadang ada juga objek atau benda tersebut dia tidak bisa dilihat secara fisik tapi dia hanya berupa konseptual. Nah, misalnya data-data yang ada di dokumen, kemudian proses-proses, ya berarti itu kita melihat konseptual dari objeknya. Nah, kemudian untuk objek itu ada yang namanya ciri. Ya, yang pertama itu ada yang namanya atribut. Atribut ini adalah karakteristik ya, karakteristik atau ciri dari sebuah objek. Jadi misalnya kalau kita melihat yang namanya objeknya mahasiswa, berarti yang namanya mahasiswa itu memiliki atribut, misalnya NIM itu ciri dari mahasiswa, kemudian nama, alamat, nomor telepon, nilai, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya metode. Metode ini berarti apa yang bisa dilakukan oleh objek itu sendiri. Ya. Jadi biasanya kalau kita melihat tadi objeknya mahasiswa, atributnya NIM, nama, alamat, telepon, dan lain sebagainya. Nah, metode dari objek mahasiswa itu berarti yang namanya mahasiswa itu bisa melakukan cuti, ya, kemudian bisa lulus, kemudian yang namanya mahasiswa tersebut juga bisa melakukan KP atau skripsi. Itu yang dinamakan dengan metode. Ya apa saja yang bisa dilakukan oleh objek yang terdapat di dalam sistem yang dianalisa. Nah, kemudian yang namanya kelas itu adalah kumpulan dari objek-objek yang sejenis. Ya.
Jadi kalau kita melihat yang namanya ada yang namanya Andi, Ali, Tony, Siska, Susi, ya, objek tersebut merupakan satu kumpulan ya orang-orang yang ada di universitas yang melakukan kegiatan perkuliahan. Mereka dinamakan dengan kelas yang namanya kelas mahasiswa. Itu yang dinamakan dengan kelas di dalam objek-objek yang sejenis. Jadi kelas ini merupakan himpunan dari objeknya yang terdapat di dalam sistem yang akan dianalisa. Nah, kemudian di dalam objek analytic analysis design, ya konsepnya yang pertama itu juga ada yang namanya encapsulation. Jadi enkapsulasi ini kita dapat menyembunyikan data ya, tapi tidak menampilkan data itu untuk semua pihak yang tidak berhak ya. Jadi yang namanya enkapsulasi ini kalau kita lihat di dalam metode kelasnya itu dinamakan dengan private ya, itu dinamakan dengan enkapsulasi. Nah, kemudian yang namanya menyembunyikan data ya, kita tidak perlu tahu ya bagaimana sistem itu digunakan, pengguna itu tidak perlu tahu, tapi intinya dia dapat merancang secara baik objek-objek yang digunakan ya agar sistem bisa dikerjakan dengan baik. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam object-oriented analysis design itu juga terdapat yang namanya inheritance atau turunan. Jadi kadang-kadang yang namanya satu atribut dari satu objek ya atau satu kelas biasanya bisa diturunkan ke objek-objek yang lainnya. Ya, jadi kalau kita melihat yang namanya ada yang namanya objek atau kelas mahasiswa bisa dibagikan lagi ke objek bayi dan kakek. Nah, manusia itu mempunyai tinggi, umur, berat, jalan, lari, dan lompat. Nah, kemudian apa yang membedakan antara manusia yang merupakan bayi dengan manusia yang merupakan kakek? Yang namanya manusia yang merupakan bayi itu dia bisa merangkak, ya, sedangkan dia belum bisa jalan, tidur, ya, dia belum bisa jalan atau mandi dengan sendirinya. Nah, tapi pada saat kita melihat manusia, objeknya kakek, ya, berarti atribut yang bisa dimiliki oleh kakek tapi tidak bisa dimiliki oleh bayi, yaitu ada yang namanya kakek bisa berjalan, kemudian kakek bisa mandi dengan sendirinya. Nah, apa yang menjadi turunan antara manusia yang bisa dimiliki oleh kakek dan bisa dimiliki oleh bayi? Ya, bisa dimiliki kakek oleh bisa dimiliki tinggi, umur, dan berat. Yang namanya bayi pasti memiliki tinggi, bisa memiliki umur, bisa memiliki berat sama. Yang namanya kakek, ya dia juga pasti memiliki yang namanya atribut ya tinggi, umur, dan berat. Itu yang dinamakan dengan inheritance. Jadi objek manusia atau kelas manusia memiliki atribut tinggi, umur, berat yang bisa diturunkan ke objek bayi atau kelas bayi sama objek yang namanya kakek. Tapi ada juga yang atribut yang tidak bisa diturunkan, misalnya di sini ya, yang namanya manusia merangkak, yang namanya manusia kakek belum tentu dia tidak butuh yang namanya atribut merangkak, tapi bayi butuh. Sedangkan di sini kalau kita bisa melihat atribut yang tidak diturunkan lagi di sini misalnya jalan dan mandi, yang namanya kakek itu bisa melakukan jalan dan mandi, tapi bayi belum bisa melakukan atribut atau tidak belum bisa membutuhkan yang namanya jalan, tidur, dan mandi. Ya, itu kalau kita melihat ya atribut yang bisa diturunkan atau metode yang bisa diturunkan. Jadi kalau kita melihat di sini atribut yang bisa diturunkan tinggi, umur, berat, sedangkan metode yang bisa diturunkan jalan, ya, tapi hanya bisa diturunkan ke kakek saja. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya polimorfosim. Ya. Polimorfosim ini berarti kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada objeknya mobil ya. Apakah mobil itu minibus atau truk ya. Tapi objeknya sama yaitu mobil, tapi dia juga memiliki perbedaan ya. Jadi apa yang membedakan antara truk dan minibus? Yang namanya truk lebih keras dari minibus. Ya, hal ini juga yang bisa kita lihat dari yang tadi ya, objek yang tadi bayi dan kakek tadi melakukan metode yang sama dengan algoritma beda dari objek induknya. Ini disebut dengan polimorfosim. Nah, kemudian yang berikutnya ya memodelkan untuk sebuah sistem ya untuk pendekatan object oriented analysis design biasanya tools yang digunakan itu adalah UML atau Unified Modeling Language. Nah, UML ini biasanya menggunakan tools ya yang namanya activity diagram, use case diagram, class diagram, dan diagram-diagram yang lainnya. Nah, biasanya yang namanya UML ini dia memiliki spesifikasi standar untuk mengkomunikasikan sebuah sistem yang akan dikembangkan.
Nah, kemudian yang berikutnya ya untuk memodelkan UML di dalam Object Oriented Analysis Design, ya dia terbagi menjadi 13 diagram, menjadi 3 kategori. Yang pertama itu struktur, mulai dari kelas diagram sampai package diagram, behavior diagram mulai dari use case diagram sampai state machine diagram, interaction diagram mulai dari communication dan timing. Nah, nanti yang akan dibahas dalam materi analisa dan perancangan sistem informasi. Untuk struktur diagramnya, kita akan membahas kelas diagram, komponen diagram, deployment diagram, kemudian kita juga akan membahas yang namanya package diagram. Sedangkan untuk objek dan komposit itu tidak akan kita bahas di dalam materi analisa dan perancangan sistem informasi. Nah, kemudian yang berikutnya, behavior diagram yang akan kita bahas itu adalah use case diagram dan activity diagram. Ya. Nah, sedangkan untuk interaction diagramnya kita akan membahas yang namanya sequence diagram. Jadi tidak semua diagram terdapat di dalam 3 kategori, terdiri dari 13 diagram itu kita bahas di dalam fase analisa dan perancangan sistem informasi, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan di dalam penulisan skripsi atau kuliah praktek kalian. Nanti bagaimana cara membuat komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam masing-masing diagram akan kita jelaskan satu persatu di minggu yang berikutnya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau masih bingung, jangan ragu-ragu untuk berpegangan ya dengan meninggalkan komentar di YouTube atau di Google Classroom. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya tutup sampai di sini. Salam budi luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.